Selamat pagi saudara-saudara umat Allah yang dikasihinya. Hari ini Rabu 4 Januari 2023, kita diberi kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan kita terima lewat renungan yang berjudul Ketaatan pada Tuhan. Bacaan firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 1-19. Yang akan kita baca adalah ayat yang ke-19. Demikian bunyinya, sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Saudara-saudara, suatu kali ada seorang wanita muda mencari pekerjaan untuk pertama kalinya di California. Ternyata ia harus membayar harga yang sangat mahal karena ketidaktaatannya kepada suara Tuhan. Padahal dalam hari-hari doa dan puasa yang ia lakukan sebelumnya, ia telah mendapatkan sebuah keyakinan di dalam hati tentang sebuah pekerjaan yang telah disediakan oleh Tuhan. Tetapi ada sebuah kantor menawarkan pekerjaan dengan gaji yang sangat menarik. Karena itu tanpa pikir panjang, ia menerima tawaran tersebut. Dengan menempuh perjalanan yang jauh, akhirnya ia tiba di sana dan memulai bekerja pada hari yang pertama itu. Tetapi keesokan harinya, ia mendapat kabar dari kantor tersebut bahwa ia dibatalkan untuk bekerja oleh karena rekan kerja di sana melaporkan hal yang tidak benar tentang dirinya. Akhirnya, ia harus meninggalkan tempat itu tanpa sedikit pun memperoleh pengembalian uang. Selain itu, ia tidak tahu jalan pulang karena ia baru beberapa hari di kota tersebut. Ia hanya bisa menangis tanpa tahu apa yang harus ia perbuat. Lalu ia mengeluh kepada Tuhan, "Mengapa semua ini harus saya alami?" Tetapi tiba-tiba ia mendengar suara yang ia yakini adalah suara Tuhan. Suara itu berkata, "Siapa yang menyuruhmu kemari?" Langsung si wanita muda ini meminta ampun kepada Tuhan dan menerima segala konsekuensi dari ketidaktaatannya itu dengan hati yang rela. Akhirnya ia hanya berdoa agar Tuhan menggerakkan teman barunya untuk menghubungi dia. Sebab telah beberapa hari ia tidak pernah mengangkat telepon dari si wanita muda ini. Ketika selesai berdoa, tiba-tiba ia mendapat telepon dari rekannya itu. Dan oleh pertolongan Tuhan, maka akhirnya temannya yang baru itulah yang membawa ia pulang. Ini adalah sebuah pelajaran sangat berharga bagi si wanita muda tersebut. Ia kehilangan uang, lelah, letih, penat, kecewa yang dalam. Dan ia difitnah oleh rekan sekerjanya yang baru kerja bersama-sama satu hari. Dan itu harus ia terima sebagai bayaran karena sebuah ketidaktaatan akan suara Tuhan yang sudah ia tangkap lewat hati nuraninya. Dan dengan peristiwa itu ia belajar tentang pedihnya hidup jika tidak taat akan suara Tuhan. Saudara-saudara, lewat kisah yang telah kita dengar di atas, maka kita harus mengerti betapa pentingnya suatu kepekaan, baik di dalam mengenal suara Tuhan ataupun kepekaan ketika kita sedang berjalan berlawanan arah dengan kehendak Tuhan, sehingga kita tahu dan berbalik arah. Kita akan membaca sebuah ayat dari kitab Nabi Yesaya pasal 30 ayat 18. Demikian bunyinya. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu.
Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Saudara, ingatlah bahwa kita ini orang yang dikasihinya. Dia ingin menunjukkan kasih sayangnya terhadap kita. Sebab itu marilah kita memiliki kepekaan. Kita harus selalu menanti-nantikan Tuhan saat kita akan mengambil keputusan dalam berbagai hal. Kepekaan untuk menyadari setiap ketidaktaatan kita merupakan hal yang sama pentingnya dengan kepekaan untuk dapat mengerti tuntunan suara Tuhan. Karena jika kita tidak peka untuk kedua hal ini, maka kita akan kehilangan arah. Kepekaan akan tuntunan suara Tuhan membuat kita dapat melihat jalan yang harus kita lalui. Sementara itu, kepekaan akan setiap ketidaktaatan membuat kita dapat melihat jalan yang seharusnya tidak kita lalui, lalu kemudian kita berbalik arah. Saudara-saudara, kadang-kadang hidup kita melewati masa-masa di mana apa yang kita butuhkan itu ada pada kita tapi serba sedikit. Seperti yang dikatakan dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 20. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Ayat 21, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri, maksudnya ke kanan atau ke kiri. Nah, saudara-saudara, di saat seperti itu biasanya kita akan mulai mencari jalan supaya yang serba sedikit ini akan menjadi berlimpah. Dan kita lupa bahwa walaupun apa yang kita miliki saat itu serba sedikit, tapi Tuhan tidak pernah menyembunyikan diri. Dia tetap ada dan kita akan tetap bisa merasakan hadirnya, kuasanya, kemurahannya, belas kasihannya, pertolongannya. Bahkan di ayat 21 dikatakan Tuhan tetap menunjukkan jalan di mana kita harus jalan di jalan itu. Apakah Tuhan mengatakan kita ke kanan atau ke kiri? Tetapi seperti yang saya katakan tadi, dalam keadaan serba sedikit, seringkali kita begitu mudah cari jalan lain. Seperti wanita muda tadi, dia mendapat tawaran dengan gaji yang menarik sekali, pasti lebih daripada pekerjaan yang sudah Tuhan taruh dalam hatinya. Akhirnya dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, bahkan dia kehilangan uang. Nah, itu sebabnya marilah pagi hari ini, kalau seandainya saudara ada di persimpangan jalan, temukanlah tuntunan suaranya. Sebab Tuhan tidak pernah diam membiarkan kita menjalani atau mengikuti arah yang salah. Dia berbicara, tetapi kita yang tidak mau mendengar, tidak taat. Ya, itu sebabnya kita harus melatih kepekaan hati kita sehingga kita dapat mengetahui apakah kita sedang berada di jalan Tuhan atau kita harus berputar untuk berbalik arah. Dalam menjalani kehidupan kita di tahun 2023 ini, fokus kepada rencana dan kehendak Tuhan merupakan prioritas yang tertinggi karena kita adalah orang-orang percaya, umat Allah yang dikasihi. Jangan pernah lupa bahwa Tuhan sedang menanti-nantikan saatnya untuk menyayangi kita. Mari renungkan dengan baik dan katakan kepada Tuhan, pertajamkan telinga rohaniku supaya aku dapat menangkap suaramu dan mentaatinya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena pagi hari ini Bapa telah berbicara kepada kami, mengingatkan, menyadarkan kami bahwa Engkau begitu mengasihi kami dan Engkau selalu menanti-nantikan saat di mana Engkau bisa menyayangi kami. Kami mohon ampun Bapa, karena seringkali kami mengabaikan tuntunan dan suara Tuhan dalam hati nurani kami,
karena kami dipenuhi dengan keinginan diri sendiri, dengan pengalaman hidup kami sendiri, dengan pertimbangan-pertimbangan manusia. Tetapi pagi ini kami mau belajar untuk melatih kembali kepekaan kami akan suara Tuhan. Kami ingin mentaati apa yang Tuhan katakan lewat hati nurani kami, yang kami tangkap dengan telinga rohani kami, karena itulah yang membuat kami berbahagia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berbahagialah semua orang yang taat akan suara Tuhan. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Kalau kita mau berbahagia, maka marilah kita taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.